Tadi Ipah jadi tikus tuh. Ya. Berarti, wow, Mak Weng. Ya. Lagi ya. Oke. Hai teman, saatnya belajar bersama. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Hop. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus berada tidak jauh dari sang ular yang sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei, ular! Hei, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengarkan ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang sangat lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia memulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu, ular! Sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lainnya. Jika kau memakanku, maka kau akan sendirian. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi
kita tidak bisa hidup sendiri ya? Tentu, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendirian? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku ya tikus. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Hai teman. Bagaimana teman-teman? Dongeng dari Ija dan Ipa seru kan? Seru dong, seru dong. Dari dongeng tersebut kita bisa mendapatkan hal yang baik loh Ipa dari dongeng tersebut. Wow, hal baiknya apa, Ija? Coba Ipa dulu. Oh, kalau Ipa itu, ini kan tadi Ipa jadi tikus tuh. Ya. Berarti, wow, mangweng. Ya, Lagi ya. oke. Kalau Ipa begini kan tadi itu Ipa jadi tikus tuh. Ya. Itu tikus itu cerdik. Iya, Dia betul sekali. itu pintar Iya betul sekali. karena bisa membujuk ular untuk tidak jadi makan dirinya. Betul betul betul. Udah, ada lagi Ija? Oke, akan Ija tambahkan ya. Jadi, akibat kecerdikan tikus agar tidak memangsa oleh ular menumbuhkan kebaikan, yaitu mengajarkan bahwa makhluk hidup tidak bisa hidup sendirian, akan membutuhkan makhluk hidup lain. Begitu Ipa. Oh, itu untuk saling membantu ya Ija? Betul betul betul. Oh, ya. Oke. Terus, itu Ija tahu nggak kalau hampir setiap minggu tuh Ya. Ipa dibacakan dongeng oleh ayah loh. Wow. Ipa senang sekali dibacakan dongeng. Terus, kenapa Ipa senang? Karena di dalam dongeng itu, Ija, Ya. Ipa banyak sekali menemukan contoh-contoh yang baik. Oh, betul. Ija pun sama, suka dibacakan dongeng oleh ayah. Selain banyak hal baik yang bisa dijadikan pelajaran, hal yang paling Ija suka ketika mendengarkan dongeng, Ija dibikinkan kue donat. Oh, kue donat. Oh, iya, Ija. Tadi kok yang berperan tikus sama ular sama-sama hewannya itu namanya dongeng apa, Ija? Dongeng yang di dalamnya pemerannya itu hewan-hewan disebut fabel. Oh, berarti kita ini termasuk dalam fabel ya, Ija? Terus, kue donatnya tadi mana? Udah habis dong. Ya, Ipa nggak diberi. Tapi ada, tinggal satu di rumah. Mana? Di rumahnya Ija. Nanti aja Ipa boleh ke rumah, cuman tinggal satu. Terus kalau tinggal satu, nanti gimana? Biar sama, masa buat Ipa semua? Ija nggak mau. Mau dong. Terus gimana caranya membagi? Dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Wow, seperti apa itu, Ija? Iya, dipotong
dipotong menjadi dua bagian yang sama besar, bisa juga dinamakan setengah. Jadi nanti Ipa setengah dan Ija setengah. Oh, itu berarti satu donat dipotong jadi dua bagian yang sama ya? Betul sekali. Terus itu kok bisa setengah-setengah, itu namanya apa sih, Ija? Itu dinamakan pecahan. Wow! Kalau dua bagian tetapi tidak sama besar dinamakan bukan setengah. Terus nggak sama ya? Iya, nggak sama dan itu tidak adil. Kalau nggak sama juga bukan berarti pecahan ya? Iya, bukan. Wah, jadi pecahan itu bisa membuat kita membagi menjadi adil. Betul sekali. Adil. Kan- Ahi. Kan Ipa juga nggak mau kalau satu buah donat, Ijah yang banyak, Ipanya cuman secuil. Nggak mau. Ipa mau yang banyak, Ija yang secuil aja. Jangan, makanya itu kita bagi sama besar. Oke. Ingat ya teman-teman, satu donat jika dibagi dua bagian yang sama besar dinamakan setengah atau 1/2. Yeay. Terus. Sudah, jangan terus-terus melulu Ipa kayak tukang parkir. Terus. Yang itu kok ada gambar-gambar, Ija? Kan harus dimunculkan dulu gambarnya biar teman-teman tahu. Ya. Ayo kita munculkan sekarang. Yuk. Tuh di atas cekidot. Tuh. Jangan terlalu ke atas, nanti lehermu patah. Wah, enggak. Soalnya atas mana sih, Ija? Itu. Coba dilihat. Jangan terlalu atas, gak kelihatan. Gini. Betul. Oh iya, itu Tuh, baru kelihatan kelihatan. kan? Ya, baru kelihatan, Ija. Nah, itu teman-teman kerjakan ya di rumah ya. Teman-teman harus rajin mengerjakan tugas. Nanti teman-teman yang rajin mengerjakan tugas akan mendapatkan hadiah spesial dari Ija dan Ipa. Wow, apa hadiahnya, Ija? Donat ya? Bukan, rahasia dong. Wah, jadi penasaran nih, Ipa. Biar tidak penasaran, teman-teman itu harus mengerjakan tugas dulu ya. Semangat ya, teman. Semangat! Yeay, semangat. Ahi. Itu yang di atas itu juga gambarnya dilihat ada bangun datar. Oh, iya itu. Diapakan, Ija? Itu diarsir dengan menggunakan pensil biasa saja. Jadi diarsir setengah bagian dari bangun datar tersebut. Oh, dipilih satu bagian yang diarsir ya? Betul. Oh, iya, satu aja. Satu aja, jangan banyak-banyak, nanti pusing kayak Ipa. Nggak boleh dua. Gak boleh. Kalau ngerjakannya sampai nomor 4, boleh? Boleh itu. Oh, kalau ngerjakan 1, Gak boleh. lah, ya. Kan tugasnya ada itu, sejumlah nomornya itu. Masa iya dikerjakan cuma 1, nanti nilainya kurang Ipa. Oh, iya. Oke, semangat ya, teman. Yuhui, semangat. Ipa. Ya, Ija. Kita nyanyi yuk. Apa? Nyanyi cicak-cicak. Ya. Nanti Ipa yang tepuk tangan, Ija yang memukul meja ya, dibuat lagu. Pinjam tangannya Bunda boleh? Tangannya Ipa dong. Gini. Betul. Ya. Oke, yuk nyanyi yuk. 1, 2, 3. Cicak di dinding.
Tadi kan Ipa tepuk tangan dan Ija memukul meja. Jadi dari bunyi tersebut bisa dibedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat yaitu saat Ija memukul meja, dan bunyi lemah saat Ipa bertepuk tangan. Selain ada bunyi kuat dan bunyi lemah, juga ada bunyi panjang dan bunyi pendek. Contohnya, ayo apa Ipa contohnya, kasih tahu teman-teman dong. Kayak itu tadi. Din, di, din, ding. Itu panjang sama pendek ya. Terus kalau bendanya itu bisa dari jam beker. Itu apa? Bunyi panjang apa bunyi pendek, jam beker? Pendek. Jam beker atau alarm itu merupakan bunyi panjang. Dan kalau bunyi pendek yaitu suara kentongan, termasuk abang-abang tukang bakso yang lewat, biasanya suaranya tik-tok, 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 begitu. Terus yang itu loh Pak Mama jual pentol. Itu bukan tik-tok, tik-tok, tapi ngik-ngok, ngik-ngok. Itu bunyi pendek. Iya, bunyi pendek itu. Oh iya, Ipa benar loh teman. Iya. Terus di rumah Ipa kemarin ada acara silaturahmi loh Ija. Wah, rame dong Ipa. Iya, semua keluarga besarnya Ipa berkumpul. Terus Ipa membantu Bunda deh membuat martabak manis dan puding. Wah, enak sekali itu Ipa, bikin Ija lapar. Iya, terus pudingnya itu beragam warna. Wah, enak sekali. Terus ada yang warna putih, hijau dan merah. Itu semuanya suka sama puding buatannya Bunda. Giliran tinggal satu tuh pudingnya Ija. Iya. Ada 2 saudara Ipa berebut puding, tapi Ipa juga mau. Wah, terus bagaimana Ipa agar tidak berantem? Terus pudingnya dibagi 3 oleh Bunda. Dan martabak manisnya itu juga tinggal 1 loh Ija. Terus 4 saudara Ipa juga berebut. Dan akhirnya dibagi 4 lagi deh sama Bunda martabak manisnya. Terus? Tapi Ipa pusing, gak tahu bagaimana caranya Bunda biar baginya sama. Ipa taunya tinggal hap, maklep, mahap. Dasar Ipa, taunya tinggal makan kayak Ipa aja. Kayak Ija juga. Iya, kan enak tuh daripada nggak kebagian. Betul. Oke, di sini Ija akan membantu menjelaskan bagaimana Bunda Ipa untuk membagi puding dan martabak manis. Ya, bagaimana Ija? Jadi, pudingnya tadi dibagi Ipa dan 2 saudara Ipa. Jadi, Bunda memotongnya sama besar. Satu bagian dari potongan yang sama besar tadi dinamakan 1/3 atau sepertiga. Wow. Terus? Kalau martabak manis kan ada 4 saudara Ipa yang berebut. Jadi sama Bunda Ipa dibagi 4 yang sama besar. Jadi satu bagian dari 4 potongan martabak manis yang dibagi sama besar oleh bundanya Ipa itu dinamakan 1/4 atau apa Ipa? 1/4. Ya, betul sekali. Jadi, benda jika dipotong sama besar menjadi 3 bagian dinamakan 1/3 atau sepertiga.
Dan kalau benda dipotong 4 bagian yang sama besar, dinamakan 1/4 atau 1/4. iya, betul sekali. Bagaimana teman-teman? Sudah mengerti kan? Teman-teman kan pintar-pintar, cerdas-cerdas. Iya, jadi kalau bagiannya sama, yang satu dengan yang lainnya, itu baru dinamakan pecahan. Iya, betul sekali. Kalau tidak sama, bukan pecahan. Iya, betul sekali, namanya cuilan. Kalau cuilan berarti ngincip dong. Iya. Terus, lanjut. Jadi dilanjutkan, teman-teman kalau sudah paham bisa mengerjakan tugas yang sudah dititipkan oleh Bu Guru ke Ija dan Ipa. Itu tugasnya yang sudah dititipkan Bu Guru, ada di atas. Teman-teman, sekali lagi jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya. Semangat ya teman. Yeay, semangat. Kalau teman-teman semangat mengerjakan tugas, Ija dan Ipa akan terus semangat belajar bersama teman-teman. Yeay, semangat teman. Oke, lanjut. Lanjut. Oh iya, Ipa. Iya, Ija. Kemarin Siti bercerita loh tentang kegiatannya di rumah. Cerita apa? Mau mendengarkan? Ya, mau. Oke. Jadi, Siti hampir setiap malam bersama Ali, adiknya, itu melaksanakan sholat maghrib berjamaah loh. Setelah Siti sholat dan Ali itu belajar mengaji. Setelah mengaji, Siti dan Ali itu belajar. Oh, belajar bersama. Iya, jadi Ibu Siti mengajari Siti mengerjakan tugas sekolah. Kalau adiknya Siti yang bernama Ali itu belajar mengerjakan tugas sekolahnya bersama ayah. Terus. Jadi setiap orang mempunyai kegiatan kebersamaan dalam keluarga, terutama dalam keagamaan. Wow. Jadi kalau mengaji bersama keluarga itu merupakan contoh kebersamaannya. Betul sekali, Ipa. Oh, Kebersamaan. ada lagi contohnya, Ija. Apa, Ipa? Itu pernah tuh Edo pergi bersama keluarga ke gereja. Oh iya, betul. Terus ada juga itu Benny yang juga bersama keluarga pergi ke gereja juga. Ya. Terus juga ada Dayu pergi bersama keluarga beribadah di pura. Oh iya. Terus juga Lina, tahu Lina kan? Tahu. Itu beribadah bersama keluarga ke wihara. Wow. Terus teman kita yang satunya tuh Ija, Ya, Lani. betul. Lani beribadah bersama keluarga di kelenteng. Wah, setiap keluarga mempunyai kebersamaan dalam keagamaan ya, Ipa. Iya, terus kita juga gitu loh, sahur bersama. Oh iya, sebentar lagi kan Ramadan. Oh iya, buka puasa bersama. Tapi kira-kira Ipa puasa tidak? Puasa dong. Wah, betul. Ipa kan pintar. Iya, pintar. Puasa duhur. Ya, sama kalau gitu. Ini yang terakhir. Ada oleh-oleh juga buat teman-teman. Untuk yang terakhir. Yeay, semangat ya teman. Ya, semangat teman. Tuh, cekidot di atas tuh. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Jika teman-teman mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, bisa menghubungi Bu Guru. Ya, jangan patah semangat ya teman. Betul. Kalau ada yang sulit, bisa bertanya, Iya, betul. meminta bantuan. Jangan sampai tidak mengerjakan. Iya. Yeay, semangat ya teman. Yeay, ya. Ya. Apa?
Jadi mengerjakan tugas itu juga untuk kebaikan teman-teman. Selalu belajar agar pandai dan cerdas. Ya, betul itu. Oke. Sudah sampai di sini dulu ya teman-teman belajarnya. Sampai jumpa.